Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan simulasi terkait proyek akhir mata kuliah Sistem Microcontroller. Di sini saya akan membuat sebuah proyek pengecekan suhu ruangan. Nah, simulator yang akan saya gunakan yaitu Wokwi. Nah, di sini menggunakan Wokwi. Lalu dikarenakan di sini kita akan menggunakan ThinkSpeak untuk melakukan pengecekan internetnya. Karena kita akan menggunakan ThinkSpeak untuk IoT-nya, untuk internetnya, maka eh, alat yang diperlukan yaitu ESP32, bukan Arduino Uno. Nah, bukan Arduino, tapi ESP32. Baik, kalau gitu kita mulai untuk pembuatan proyeknya. Kita pilih ESP32. Setelah dipilih, lalu kita pilih menggunakan beginner template, yaitu Arduino Uno. Mohon maaf, maksud saya pilih Arduino. Nah, di sini sudah ada void setup dan void loop yang sudah terisi bawaannya, lalu diagram JSON-nya dan library-nya kosong. Komponen yang kita perlukan pertama itu tentu saja DHT22. Di sini yaitu untuk mengukur atau seperti sensor suhunya. Nah, kita hubungkan terlebih dahulu. Yang pertama DHT1 atau VCC ini kita hubungkan ke 3 volt. Lalu selanjutnya yaitu kita rapikan dulu, yaitu DHT1 SDA. Untuk DHT1 SDA kita hubungkan ke 18 atau 17. Ini bebas, rekan semua mau menggunakan 18 atau 5 atau 17. Di sini saya akan menggunakan 17, pin 17. Nah, lalu ground. Ground ini kita hubungkan ke ground 1. Nah, ini ke ground 1. Kita hubungkan, kita rapikan terlebih dahulu. Nah, ini di ground 1. Lalu pada SDA lagi, kita akan hubungkan kembali ke ke D2. Mohon maaf, ke 3V. Nah, ini ke 3 volt. Tetapi kita akan menggunakan komponen tambahan yaitu resistor. Resistornya kita rubah ke 10 kilo ohm. Di sini kita simpan di sini. Lalu kita tarik kabel ke ujung kanan resistor, lalu di ujung kiri resistor kita hubungkan ke 3 volt. Sudah. Lalu selanjutnya kita buat LCD-nya, komponen LCD-nya. Nah, ini LCD OLED. Kita buat ini untuk pengecekan suhunya secara langsung. Jadi tidak menggunakan terminal lagi. Jadi kita langsung menggunakan LCD-nya. Nah, untuk ground-nya kita hubungkan juga ke ground. Untuk ground-nya ini bisa menggunakan ground yang mana saja. Nah, ini bisa menggunakan ground 1, tapi biar lebih mudah kita gunakan ground 2 lagi. Mohon maaf, ground 1 lagi. Nah, ini kita ke ground 1. Lalu VCC ini kita hubungkan ke
3 volt. Lalu SCL ini kita hubungkan ke 22. Ini bebas, rekan semua mau 22, 23 atau berapa. Di sini saya menggunakan pin 22. Lalu untuk SDA-nya kita menggunakan mungkin lebih ke 21 untuk SDA-nya. Nah, ini bisa kita rapikan. Kita rubah jadi warna ungu seperti ini. Nah, ini untuk komponen yang sudah kita siapkan. Selanjutnya kita tambahkan library manajernya. Nah, library yang akan kita gunakan yaitu yang pertama, kita tambahkan DHT sensor library. Yang kedua, kita tambahkan DHT sensor library for SPX. Yang ketiga, nah ini dua sensor ini untuk DHT-nya. Yang pertama untuk DHT sensor umum, dan yang kedua untuk DHT sensor library SPX-nya atau SP32 ini. Nah, lalu yang ketiga kita tambahkan ada fluid sensor, mohon maaf, unify sensor. Yang keempat kita tambahkan ThinkSpeak-nya karena kita akan terhubung ke ThinkSpeak. Yang kelima kita tambahkan untuk LCD-nya yaitu ada fluid SSD 1306. Nah, pakainya yang ini karena kita akan menggunakan karena kita telah menggunakan nah ini untuk yang LCD ini board SSD 1306. Lalu kita tambahkan lagi library tambahan untuk layarnya yaitu ada fluid, busi IO, bus IO. Lalu yang terakhir yaitu GFX library. Nah, ini library yang kita butuhkan untuk pengecekan sensor ini, suhu ini. Nah, ini library-nya. Nah, ini untuk diagram JSON-nya. Nah, lalu kita akan di bagian codingnya. Nah, ini saya akan copy paste ya yang sudah tersedia. Nanti bisa di copy paste di link bawah terkait codingannya. Kita select all, kita hapus, nah, kita paste. Nah, ini untuk codingannya. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait include-nya terlebih dahulu. Yang pertama ya ini kita inisialisasi terlebih dahulu untuk pemanggilan library-nya yaitu DHT-nya, lalu Wi-Fi-nya. Oh ya, ini untuk Wi-Fi ini ditambahkan secara manual di diagram JSON untuk Wi-Fi-nya. Nah, ini untuk Wi-Fi-nya R1. Nah, rekan semua ini bisa langsung di copy saja ya yang ini ke diagram JSON-nya. Jadi nggak usah di library atau sebagainya, ini langsung dikopikan saja. Nah, ini langsung dikopikan saja, kan sebelumnya kosong seperti ini. Nah, nanti langsung di-copy saja seperti ini. Nah, kalau sudah, ya langsung dipanggil atau diinisiasi di program INO-nya, Wi-Fi. Nah, lalu HTTP client, wire, ada fluid,
GFX, dan ada with SSD. Nah, lalu ini tambahan untuk OLED. Nah, ini sudah ada ditambahkan ya untuk OLED-nya. Nah, didefinisikan screen-nya untuk WIDT ini panjang lebarnya nanti yang tampil dari sininya ukurannya berapa. Lalu tinggi layarnya dan pin reset atau -1 jika berbagi pin reset Arduino, karena kita tidak berbagi dengan Arduino, jadi tidak di apa, tidak dibagi ke Arduino. Nah, lalu di sini ada konfigurasi WiFi dan ThinkSpeak-nya. Nah, ini tuh untuk terhubung ke ThinkSpeak-nya. Kita harus menggunakan WiFi dan ThinkSpeak. Nah, ini untuk SSID ini dengan nama Walkway Guest. Nah, ini biarkan seperti ini untuk simulasi walkway. Jadi ini sudah seperti bawaannya gitu. Jangan dirubah-rubah biar tidak terjadi error atau bermasalah. Untuk passwordnya ini kosong. Nah, biarkan kosong untuk simulasi walkway. Lalu ThinkSpeak address-nya ini ke https://api.thinkSpeak.com/update. Nah, ini juga jangan dirubah. Nah, yang terpenting yaitu API key ini. Nah, API key ini bisa didapatkan. Nah, ini ganti dengan API key Anda. Nah, ini nanti rekan semua harus login terlebih dahulu ke ThinkSpeak-nya. Nah, ini sudah login, nanti otomatis langsung ke My Channel setelah login atau daftar, lalu buat new channel. Nah, di sini ini bisa diisi dengan ketentuan yang diinginkan, deskripsinya sesuai masing-masing. Nah, lalu ini fieldnya tuh diisi dengan yang dibutuhkan. Nah, karena di sini saya terdapat 3, yang pertama yaitu kelembapan. Nah, maka di sini saya menggunakan kelembapan. Isi suhu dulu, nah itu checklist. Nah, yang kedua baru kelembapan. Nah, ini kan ada kelembapan, suhu, dan heat index. Nah, maka yang ketiga yaitu heat index. Nah, jadi 1, 2, 3 ini yaitu disamakan dengan yang akan dicetak pada serial monitornya atau pada outputnya. Nah, lalu kalau sudah, ini sisanya tidak perlu diisi, kalau sudah langsung di save channel. Ketika sudah di save channel, nah, maka nanti akan ke halaman My Channel ini. Ketika sudah dibuka My Channel-nya, channel yang sudah tersedianya, lalu buka API key. Nah, nanti si key ini otomatis terisi oleh ThinkSpeak-nya. Lakukan copy, nah lalu simpan di API key ini. Di paste di API key ini. Setelah sudah konfigurasi WiFi dan ThinkSpeak, selanjutnya yaitu pengaturan sensor DHT-nya. Nah, definisikan DHT pin 17. Nah, ini pin 17 ini rekan semua harus disamakan dengan yang dihubungkan oleh pin PCC ini. Nah, oleh pin PCC ini. Nah, di sini sudah terhubung yang kabel merah ini. Mohon maaf, nah ini yang hijau ini bukan yang PCC, yang SDA. Ini yang terhubungnya. Nah, ini tadi terputus. Kita hubungkan. Nah, mana tadi? Kita hubungkan ke 3 volt. Sorry, saya lupa. Nah, ini hubungan ke 3 volt. Nah, untuk 17 ini yang SDA-nya. Nah, di sini kita terhubung ke 17. Nah, ini pin 17. Jadi jika rekan semua di sini 16 atau 5, nah maka di sininya isi oleh angka 5. Seperti itu. Nah, ini untuk ininya disesuaikan saja seperti yang tertera pada codingnya. Nah, ini variabel untuk menyimpan data sensornya. Jadi maksudnya itu float hum itu humidity, defaultnya yaitu 0, temperatur suhu defaultnya 0, dan HEC heat temperaturnya yaitu 0 defaultnya. Nah, lalu kita atur timernya. Si data ini akan dikirimkan ke ThinkSpeak-nya. Berapa lama
karena di sini kita gratis, pengiriman data dari Wokwi ke ThingSpeak itu dilakukan dengan minimal 15 detik. Jika 10 detik ke bawah itu tidak akan bisa, karena di ThingSpeak-nya itu harus berbayar, seperti itu. Nah, setelah sudah, ya kita lakukan mulai pengkodingan dengan delay 9600 milisecond. Nah, lalu kita ini lakukan inisiasi OLED-nya seperti yang tertera. Jika gagal, maka akan menghasilkan alokasi SSID 1306 gagal. Jika berhasil, ya maka akan melakukan mencari data. Lalu lakukan isi sensor DHT-nya. Ketika sudah koneksi ke WiFi, perangkat akan menghubungkan ke WiFi. Nah, WiFi akan melakukan pengecekan terkait SSID dan password-nya. Nah, jika berhasil, maka akan terhubung ke WiFi. Jika gagal, maka tidak akan menghasilkan apa-apa, hanya menghasilkan titik. Nah, lalu sistem atau perangkat akan memberitahu alamat IP-nya berapa. Ketika alamat IP-nya sudah ketahuan, maka akan alamat IP berapa. Nah, ini tuh pengecekan alamat IP-nya berapa. Nah, selanjutnya yaitu pada loop-nya, pengulangannya. Ketika program sudah jalan, apa yang dilakukan oleh program? Nah, hanya eksekusi setiap timer delay atau milidetik. Jika mils dikurang last time dan lebih besar timer delay, maka hasilnya ya humidity atau kelembapan akan menghasilkan dari read humidity. Temperatur akan menghasilkan data dari read temperatur. Cek jika aja pembacaan gagal. Nah, jika gagal ya akan menghasilkan informasi gagal membaca data dari sensor DHT. Lalu hitung heat index dalam Celcius. Nah, ini untuk perhitungan heat index-nya. Lalu cek data ke serial monitor. Nah, ini untuk menampilkan datanya di monitor yang ini. Yang pertama ada kelembapan, yang kedua ada suhu, dan yang ketiga ada heat index-nya. Dengan persen untuk kelembapan, suhu Celcius, dan untuk heat index Celcius. Nah, ini untuk tambahan tampilan data ke layar OLED-nya. Ini hanya custom saja tampilan, bisa menggunakan boleh, bisa custom juga, bisa tidak masalah. Namun disarankan menggunakan. Nah, ini untuk tampilkan ke layar. Nah, lalu ini ada kirim data ke ThingSpeak. Nah, ini untuk proses penampilan datanya. Nah, ini bisa rekan semua, teman semua bisa di copy paste saja. Ini udah bawaan dari ThingSpeak-nya atau dari codingan umumnya, biasanya dari komunitas. Seperti itu. Nah, kita akan coba lakukan simulasi. Kita lakukan save terlebih dahulu. Nah, ini dengan projectnya yaitu pengecekan suhu ruangan melalui ThingSpeak. Nah, ini melalui ThingSpeak. Kita public, kita lakukan save. Nah, ketika sudah, program akan merefresh, lalu kita akan lakukan simulasinya. Dikarenakan waktunya gratis, jadi harus menunggu sampai berhasil.
Di sini program sudah jalan. Layar menampilkan mencari data. Lalu terdapat notif terhubung ke Wi-Fi dan alamat IP-nya sekian. Nah, ketika sudah berhasil terhubung ke Wi-Fi, data menampilkan suhu 24 derajat dan lembab 40 derajat. Nah, di sini sudah ada respon 200, berarti data sudah terkirim ke ThinkSpeak. Kita lakukan cek ke ThinkSpeak-nya seperti ini. Nah, ini data dengan suhu 24 dan kelembapan 40. Seperti ini. Lalu dengan heat index yaitu 23,5. Nah, ini 23,5. Kita lakukan perubahan, kita pengurangan ke 12,9 lalu kita ke 26,5. Nah, dikarenakan kita harus menunggu 15 detik untuk pengiriman ke ThinkSpeak-nya. Kita tunggu sampai kode respon 200. Nah, udah ada kode respon 200, kita coba cek di ThinkSpeak-nya. Nah, sudah ada, kita cek di ThinkSpeak-nya. Kita tunggu. Nah, ini 12,9 untuk suhunya dan kelembapannya 26,5, lalu indeksnya 10,94 seperti yang tertera pada ini. Seperti itu. Nah, untuk pengecekan edit suhunya bisa diklik DHT dua-duanya, lalu kita rubah di sini sesuai kebutuhan. Nah, di sini kita 100 untuk suhunya, kelembapannya 100, suhunya 80 dan indeksnya 708. Dan sudah terkirim 200 pesan HTTP-nya, kode responnya kita coba cek di ThinkSpeak-nya. Nah, di sini 80, 100 dan 708,6. Seperti ini. Berikut merupakan simulasi pengecekan suhu ruangan. Mohon maaf, di sini terkait suhu mesin melalui ThinkSpeak. Berikut penjelasan terkait suhu mesin melalui ThinkSpeak dan Walkly. Sekian penjelasan dari saya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.